Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih berkaitan dengan adabus shalah al-qismus tsani, bagian yang kedua, adabul imami wal munfarid, adab atau tuntunan-tuntunan yang harus diperhatikan orang yang jadi imam atau orang yang salat sendirian. Al-adabul awal ittikhadus sutrah, menggunakan sutroh, memakai pembatas. Jadi orang yang mau sholat sendirian atau kalau jamaah yang jadi imam harus ada pembatas. Bimakna annahu alal insani idza arada ay yusalliya ayyadha sutrata imami amamahu sutratan amamahu. Maknanya orang yang mau sholat ia harus menjadikan ada pembatas di depannya, syai'an murtafi'an, sesuatu yang ada ketinggiannya, sesuatu yang ada ketinggiannya. Maksudnya bukan sajadah digelar, bukan garis, tapi benda yang ada ketinggiannya. Wala yaj'al ahadan yamurru bainahu wa baina sutratihi. Kalau sudah ada pembatas, kalau pembatas itu dari awal sudah ada kokoh kayak tembok, kayak tiang, nah maka tinggal innamal a'malu binniyat, ya, tinggal bahwa saya sholat, batas saya adalah tembok, ya. Nah, dan kalau sudah ada pembatasnya maka tidak boleh atau tidak membiarkan orang yang lewat di depannya. Bal yadfa'hu wa yamna'u, kalau ada orang lewat ditahan atau dilarang. Wa yakunu bainahu wa baina sutrah mamarrusyad, dan hendaknya jarak antara dia dan sutrah itu bisa dilewati kambing. Maksudnya ungkapan ini mestinya itu apabila dia sujud atau batas antara dia dengan sutrohnya yang dia pakai masih ada kelebihan
sedikit gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana? Seandainya yang dia pakai itu ujungnya itu 1 meter, maka mungkin 1 meter 10 cm, 1 meter 20 cm. Kalau yang dia butuhkan, misalnya yang paling panjang dari tempat berdirinya itu adalah waktu sujud. Nah, maka kalau yang dibutuhkan untuk sujud itu pasnya itu 1 meter 20 ya, kalau gitu 1 meter 30 atau 1 meter 40. Nah, itu batasnya. Wala yadurruhu man marra min wara'i dzalika. Dan setelah sutra yang dia letakkan, siapapun yang lewat boleh-boleh saja. Ya, jadi misalnya tas taruh di depannya. Nah, orang yang lewat gitu, kalau kita di Indonesia karena sholatnya menghadap ke barat, berarti sutrohnya di barat, gitu ya. Sutrohnya itu pakai tas, maka baratnya tas itu sudah boleh-boleh aja siapapun lewat, karena batas dia sholat adalah tasnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat yang sudah ada sutrohnya dari manusia, yang sudah ada batasnya dari orang, ya, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Lalu ada orang yang lewat antara dia dengan sutro, maka hendaklah ia tahan. Fa in aba falyuqatilhu, kalau tidak mau ditahan dibunuh saja. Fa innama huwa syaitan, karena itu adalah syaitan. Wa yumkinu ayyattakhidha al-musalli sariyatan fil masjidi sutratan lahu. Dan kalau ada orang yang di masjid itu rebahan, boleh orang itu dipakai sutro, duduk rebahan gitu, terus dia sholat itu, dan sutronya adalah orang itu boleh. Au yusalli khalfa rajulin yusalli, atau sholat di belakangnya orang yang sholat. Ada orang sholat sunnah, dia sholat sunnah di belakangnya, orang yang di depannya jadi sutro, boleh. Au khalfa rajulin qaidin, atau orang yang duduk dijadikan sutro. Au yastaqbil jidaril masjid, atau temboknya masjid. Au yad'a amamahu haqiba, atau di depannya pakai tas. Au nahwa dzalika, atau apapun. Wa yang bagi antakuna sutratu murtafi'atan mithla muakhiratir rahli. Dan sutra itu hendaknya punya ketinggian itu seperti ujung tombak. Litamna an-nasa minal mururi baina yadayhi, untuk menghalang-halangi orang yang jalan di depannya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam mithlu muakhiratir rahli takunu baina yaday ahadikum la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Nah, seukuran ujung tombak kalau ada di hadapannya, maka sudah tidak ada masalah apabila itu digunakan sebagai sutro, dan antara dia dengan benda tadi itu adalah batas sholatnya. Fatakunu sutratu mithlu muakhiratir rahli, maka sutro itu seperti itu ya. Wa qadruha ba'dul mu'asirina birtifa'in la yaqil an 60 cm. Dan di antara orang-orang di zaman akhir ini menilai ujung tombak itu 60 cm tinggi ya, 60 cm. Wa amma arduha falaysa lahu had,
adapun besarnya tidak dibatasi. Wa yujzi'u an takuna rafi'atan kal asa, dan boleh lebih tinggi lagi seperti tongkat. Faqad warada dzalika min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rakazal anazata fa shalla ilaiha wa hiya asa fi qadri nisfir rumhi au akthar. Ada riwayat bahwa Nabi SAW menancapkan tongkat kurang lebih setengah tombak. Walaha sinanun kasinanir rumhi, dan ujungnya lancip seperti ujung tombak. Berarti cukup tinggi pembatas sholat itu ya. Tapi itu gampangannya orang atau ahli ilmu di zaman sekarang menilai bahwa yang dimaksud dengan muakhiratul rahal itu tidak pendek sekali, tapi kurang lebih 60 cm. Kalau bambu runcing terus di depannya ada besinya itu yang masuk ke bambu, dan ujung besinya itu kira-kira berapa senti? Berapa? Kurang lebih 3 meter, bukan besinya aja. Jadi ada yang masuk ke bambunya atau ke kayunya, terus setelah masuk di situ ada ujungnya lebih melancip. Nah itu kira-kira 15 ya lepas loh Pak. 15 ya lepas. Gitu. Jadi yang agak besar itu masuk di kayu, setelah yang dibesar itu baru mulai meruncing. Gitu ya. Bukan bambu runcing itu kan tidak kecil segini, tapi kan cukup besar ya. Jadi masuknya sendiri cukup besar. Kalau masuknya besar berarti lebih panjang. Masuknya saja ke dalam kayu itu cukup panjang. Terus dari yang besar ujungnya kayu itu terus melancip. Dengan begitu akhirnya bagian depan itu lancip dan berat. Kenapa? Karena dia besi, belakangnya itu kayu, sehingga kalau dilempar yang berat itu selalu ada di depan. Gitu, enggak sampai miring lurus. Nah. Al-adabu tsani adamu tarki ahadin yamurru baina yadayhi. Yang kedua, apabila sudah pakai sutra tidak membiarkan orang yang lewat di depannya antara dia dengan sutra. Sebagaimana hadis yang tadi sudah dibaca, gitu ya. Jadi tadi itu yang sholat harus buat sutra. Kalau sudah membuat sutra, orang yang mau lewat harus ditahan. Al-adabu tsalits yang ketiga, adamul imamati bi unasin karihin. Tidak jadi imam orang-orang yang enggak suka. Maksudnya itu apabila ia difahami, apabila ia faham bahwa kalau saya jadi imam orang-orang banyak yang enggak suka, jangan jadi imam. Jadi imam sholat itu bukan kemuliaan. Ya. Jadi imam sholat itu bukan kemuliaan, gitu. Jadi imam sholat itu adalah mas'uliyah. Mas'uliyah itu tanggung jawab, gitu. Karena itu termasuk kesalahan adalah gampangannya itu rebutan jadi imam. Itu adalah kesalahan itu. Jadi imam itu adalah tanggung jawab itu. Adapun orang yang berpemahaman bahwa apabila imam itu sudah ditunjuk, dia yang diamanahi.
Adapun apabila orang itu tidak ditunjuk sebagai imam tetap, ya, maka kalau dia berpemahaman bahwa dialah yang istilahnya itu di dalam bab sholat, di dalam bab sholat itu di dalam hukum atau dalam fikih sholat, di dalam bab hukum atau dalam fikih sholat itu yang lebih paham dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya, maka dia yang kalau tidak ada imam tetapnya, dia yang harus maju untuk jadi imam. Jadi kaitannya itu adalah dengan pemahaman sholat. Dan yang dimaksud lebih dari yang lain, tidak boleh orang punya jiwa saya lebih bagus sholatnya dari yang lain, saya lebih khusyuk, atau saya lebih gampangannya bertakwa kepada Allah karena sholat saya. Tidak boleh orang punya jiwa. Yang dimaksud dengan punya pemahaman dirinya lebih dari yang lain itu adalah fikih sholat, hukum sholat, tahu arti sholat. Yang dimaksud adalah itu. Nah, karena itu tatkala Syekh Shalih Fauzan ditanya, anak yang hafal Quran, anak sudah balik, sudah usia SMA, bahkan kuliah, hafal Quran gitu, tapi la ya'rifu syai'an minal lughatil arabiyyah, enggak paham apapun dari bahasa Arab gitu ya. Dan ada ustadz atau ada dai gitu yang gampangannya di hadapan yang ditanyakan pada Syekh Shalih Fauzan itu adalah khirij jami'i. Khirij jami'i itu ya misalnya yang paling gampang kalau di Saudi, karena pertanyaannya di Saudi ya, lulus Madinah, tapi hafalan Qurannya sangat sedikit. Mana yang harus jadi imam? Yang lulus jami'ah. Yang lulus jami'ah harus jadi imam. Gitu. Lah, terus bagaimana dengan hadis Rasulullah, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah? Yang jadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lah tadi itu hafal Qur'an nih. Gitu. Lah ini hafalannya sangat sedikit. 1 juz, terus yang lainnya itu hanya ayat-ayat tertentu, tapi tidak mungkin kalau lulus jami'ah hafalannya hanya 1 juz gitu ya, kecuali kalau jurusannya umum ya. Nah, tapi yang ditanyakan itu gampangannya itu kalau di Indonesia ya dia itu ustadz gitu ya, tapi hafalan Qurannya cuman sangat sedikit gitu. Siapa yang harus jadi imam? Ya ustadznya. Bagaimana dengan hadis Rasulullah, ya ummukum li kitabillah, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah? Yang jadi imam kalian adalah yang paling banyak hafal Qurannya. Itu sahabat, semuanya faham isinya, semuanya faham isinya. Nah, jadi itu membaca Quran langsung faham. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena kalau orang itu baca Quran nggak faham, gitu. Yang faham, kecuali kalau dia betul-betul hafalan Qurannya itu sempurna, itu nggak ketahuan itu. Yang paling nyata ketahuan itu adalah apabila ndak hafal, ndak ngerti bahasa Arab, terus sholatnya baca. Itu orang yang paham bahasa Arab itu banyak kesalahan. Itu satu. Kenapa? Karena orang ngomong bahasa Arab nggak paham, itu orang yang paham tahu. Gitu. Baca gitu. Nggak paham, itu yang mendengarkan orang yang baca dan dia paham itu tahu bahwa oh yang baca nggak paham itu tahu. Lah kenapa begitu? Gitu. Banyak hal, misalnya cara berhentinya, ya. Misalnya
Cara berhentinya misalnya ada di dalam bahasa Arab itu ada al-idhofah. Idhofah itu apa? Dua kata sambung jadi satu. Satu disandarkan kepada satunya jadi dua kata, tapi dua kata setelah digabung itu jadi satu. Ya. Itu kalau orang itu paham, tidak berhenti di satunya. Kenapa? Nanti nggak jadi satu kata gabungan, gitu ya. Nah, gampangnya misalnya begini, gitu. Misalnya saya melihat Muhammad masuk di terus berhenti, diteruskan masuk di masjid, atau masuk gitu saja, habis itu di masjid, atau diulangi satu kata masuk di masjid, gitu. Misalnya ini, saya melihat Muhammad masuk di, habis itu lanjutnya masjid dan amir apa maksudnya? Nah, kenapa? Karena berhentinya salah, gitu. Itu sangat fatal, gitu ya. Habis itu intonasinya ketika dia berhenti, ketika memulai, ketika suaranya diangkat, setelah itu direndahkan, loh ngapain, gitu. Kok cara mengangkat suaranya itu nggak pakai ngapain, itu orang yang sudah ngerti artinya langsung paham. Oh, dia nggak paham, sehingga mengangkat suaranya di tempat kayak begini, itu udah gitu langsung dijatuhkan, gitu. Jadi gampangnya bahwa orang yang kalau diadab jadi imam itu ada dalilnya bahwa yang tidak disukai makmum kalau dia jadi imam. Nah, kalau dia paham jangan sampai mau jadi imam, gitu. Nah, dulu ada Syekh Ibrahim atau Sya'ban namanya, gitu. Ibrahim atau Sya'ban, gitu. Itu orang Mesir sudah tua, gitu. Dan lama di Saudi, terus sama Saudi diutus untuk jadi istilahnya syekhnya Libya, gitu. Habis itu kontrak, terus kalau sholat ke masjid, gitu. Setelah itu waktu ngajar itu masuklah bab ini, amrukum ajib, kalian itu sungguh mengherankan. Kalian maksudnya orang Indonesia ya, sungguh mengherankan, gitu. Jadi senangnya jadi imam padahal tidak tahu apa-apa dengan itu sungguh mengherankan. Nah itu. Nah, habis itu bacaannya itu sudah banyak yang salah, tidak ngerti apapun bahasa Arab, tapi itu saya jelas ada di situ, ndak dipersilahkan untuk jadi imam. Dan ada beberapa mahasiswa gitu yang hafalannya banyak, bacaannya bagus, terus bahasa kitab itu adalah pelajarannya, itu ndak disuruh jadi imam, gitu. Nah, kemudian berpikir gimana supaya orang-orang ini paham. Akhirnya duduk sama imam, terus wakilnya siapa, pengurusnya siapa, gitu. Nah, terus akhirnya ngasih tahu. Jadi dia kan orang Arab. Orang Arab itu enggak ada harokatnya, gitu. Itu bisa baca tulisan Arab nggak ada harokatnya, dan nggak salah itu. Panjang itu tambahan dari harokat, panjang itu tambahan huruf setelah harokat. Jadi misalnya fa itu berarti fa dikasih fathah ditambahi alif. Nah, kalau panjang itu
dibaca pendek itu berarti kurang satu huruf, itu banyak yang merubah makna. Fi panjang itu berarti fa di kasroh ditambahi huruf ya. Kalau huruf ya-nya dihilangkan itu banyak yang merubah makna. Nah, dan orang Arab itu loh, kok hurufnya dikurangi satu, itu artinya berubah, langsung tahu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, ngasih tahu kayak gitu. Habis itu, nah supaya bacaannya gitu nggak salah, kita adakan ngaji khusus imam sama pengurus sama gitu. Nah, paling enggak nanti saya pernah atau kita pernah ngaji sama-sama dengan orang Mesir, dengan orang Arab. Akhirnya ngaji sedikit-sedikit ditunjukkan ini panjang ini. Lah kalau panjang pendek itu salah, itu artinya berubah. Nah, kan itu aja ya kan, enggak ngerti Arab gitu. Nah, kalau jadi imam terus artinya berubah gimana? Nah, gitu. Terus lama-lama kalau ada kayak gitu nggak mau jadi imam, yang disuruh jadi imam ya Syekh Ibrahim atau ustadz yang lain atau bahkan mahasiswa gitu. Nah, jadi itu terus sangat mengajarkan bahwa itu kalian harus betul-betul jadi anak yang tahu diri ya, gampangnya begitu. Jangan sampai itu sifat-sifat yang kayak gitu itu ada pada kalian. Nah itu, mahasiswa lulus dari situ sudah jadi ustadz tapi dinasihati kayak gitu. Nah, fa'idha alimal imamu anal ma'mumina yakrahuna imamatahu, maka jika imam itu faham bahwa makmum itu enggak suka diimami gitu, li'annahu mubtadi. Kenapa? Karena dia ahli bid'ah, au sayyi'ul khuluq, atau akhlaknya enggak baik, au qabihus saut, atau suaranya enggak enak, au li'ayyi sababin, atau apapun sebabnya. Yang penting tahu bahwa makmum banyak yang enggak suka. Fa innahu la yajuzu lahu ayya umma bihim, enggak boleh bagi dia jadi imam untuk mereka. Meskipun ada pengecualian di sini, kecuali apabila dia ditetapkan sebagai imam tetap. Lah kalau dia ditetapkan sebagai imam tetap ya, loh saya punya tanggung jawab di sini kan gitu. Nah itu. Dan yang menetapkan siapa? Yang menetapkan itu kalau faham bahwa banyak orang yang tidak suka, ya harus diganti. Karena apa? Yang menetapkan itu punya kewenangan. Nah, misalnya pengurus cari imam, dapatlah imam. Ternyata orang-orang tidak suka, tidak apa-apa dihentikan, gitu. Tidak apa-apa dihentikan, gitu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam yujiz salatuhu udhunaihi. Nabi SAW bersabda, siapapun orang yang mengimami kaum dan kaum itu tidak suka pada imam itu, tidak bisa sholatnya melampaui telinganya. Wa qala sallallahu aidan thalathatun la tujawizu sholatahum adhanahum. Tiga hal yang sholat mereka tidak bisa melampaui telinga mereka. Al-abdul abik, hamba yang melarikan diri, menghilang dari tuannya, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Wa mra'atun batat
wa zaujuha 'alaiha sakhit, dan wanita yang bermalam tidur malam sedangkan suaminya marah kepadanya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan imamnya kaum tapi kaum itu enggak suka dengan keimamannya. Salatnya tidak bisa melampaui telinganya, bacaannya tidak tembus ke tenggorokan, tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena tidak suka, gitu. Nah, lakin idza kana ar-rajulu min ahli sunnati wad-dini wal khuluqi wa kana al-ma'mumuna yaghlibu 'alaihimul bid'ah wa karihuhu lidzalika kanat karahatuhum lahu bi ghairi haqq. Akan tetapi apabila imam itu ahli sunnah, gitu, ahli agama, akhlaknya baik, makmumnya enggak suka karena makmumnya yang ahli bid'ah, gitu. Kanat karahatuhum lahu bi ghairi haq, tidak sukanya makmum itu tidak benar. Tidak sukanya makmum itu tidak benar. Fala yu'taddu bi karahatihim lahu, maka apabila tidak benar, maka yang tidak benar yang salah. Karena itu tidak dianggap di dalam bab ini, maksudnya ya gampangnya bukan itu maksudnya bab ini, gitu. Bal yusalli bihim imaman wa la ya'ba'u bihim, bahkan tetap sholat jadi imam dan tidak ngurusi atau tidak menghiraukan mereka. Kenapa? Gitu. Mereka ahli bid'ah, mereka yang akhlaknya jelek, mereka yang jadi kayak gitu. Dan yang dimaksud dengan makmumnya enggak suka adalah dengan benar, enggak suka dengan benar. Nah itu. Dan yang dimaksud dengan enggak suka di sini tidak hanya enggak suka bacaannya, akhlaknya. Saya enggak senang dengan akhlak dia, misalnya gitu. Dan yang dimaksud dengan enggak senang dengan akhlaknya itu karena akhlaknya di dalam Islam jelek. Bukan akhlak yang dia enggak suka dengan akhlaknya. Kenapa? Karena siapapun yang salah ditegur. Loh, itu siapapun yang salah ditegur itu bukan kesalahan. Loh, mosok gampang. Yang penting bahwa menegur orang yang salah itu bukan kesalahan. Nah, itu. Al-adabur rabi' yang keempat, taqdimul ahaq bil imamah, mendahulukan yang lebih berhak gitu, untuk dijadikan imam. Gitu. Yang lebih berhak untuk dijadikan imam gitu. Itu pembahasannya menentukan imam, memilih imam. Gitu. Nah, memilih imam tetap atau memilih imam tidak tetap. Nah, apabila imam itu sudah ditetapkan sebagai imam tetap, maka dialah yang menjadi orang yang paling berhak untuk jadi imam, dan dia berhak menunjuk yang lain untuk disuruh maju jadi imam. Nah itu, tadi kalau kita cerita di Jakarta gitu, ada Syekh Ibrahim, ada tadi itu. Nah itu mungkin orang-orang yang jadi imam itu nggak paham, gitu. Nggak paham bahwa dia banyak kesalahan, terus dia sudah ditetapkan untuk jadi imam, gitu. Dia sudah ditetapkan untuk jadi imam. Nah maka tatkala dia tidak ngerti orang lain, ya dia yang lebih berhak untuk jadi imam. Nah, tapi alhamdulillah setelah dakwah sunnah itu menyebar, taklim menyebar di mana-mana, sekarang itu hampir semua masjid itu ya masih ada aja yang belum, ya hampir semua masjid itu punya imam tetap, dan untuk menetapkan salah satu dijadikan imam tetap, khususnya yang manggil gitu, itu biasanya punya kelebihan.
gitu. Entah dia hafal Quran atau nggak hafal Quran tapi bacaannya benar atau bacaannya bagus gitu. Dan yang paling fatal itu adalah apabila yang memilih itu yang memilih atau pengurusnya sendiri itu tidak ngerti, terus yang ditetapkan itu bukan dari lembaga Quran ya. Nah itu yang dia dijadikan imam tetap, manggil dari luar, tapi gampangannya banyak salah. Nah itu yang repot sudah. Dan yang paling parah lagi adalah apabila nggak ngerti bahasa Arab, terus tidak hafal Quran, terus sholatnya baca. Di Indonesia sekarang itu Masya Allah, masjid-masjid itu banyak yang kalau sholat itu baca gitu. Nah itu boleh apa enggak? Kalau ditanyakan ulama boleh apa enggak? Boleh, tapi itu enggak baik gitu. Dalam sholat wajib enggak baik. Adapun dalam sholat sunnah tergantung kebutuhan ya. Jadi boleh apa enggak? Ulama ahlu sunnah memfatwakan boleh sholat dengan baca, melihat Quran baca. Tetapi kalau sholat wajib itu tidak baik. Adapun dalilnya sholat wajib tidak baik itu ada, meskipun lafadznya bukan tidak baik itu, tapi petunjuk Rasulullah SAW, faqra'u ma tayassara minal Qur'an gitu. Setelah baca Fatihah, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang mudah itu bukan yang Anda tidak, lebih mudah mana? Baca yang hafal sama yang enggak hafal? Lebih mudah hafal kan ya? Ya berarti yang dibaca yang hafal saja. Nah jadi itu. Adapun dalam salat sunnah itu tergantung hajat. Apa maksudnya tergantung hajat? Kalau orang itu kepingin salat sunnah panjang, hafalannya tidak ada yang panjang, maka baca. Nah jadi kayak gitu. Baca. Nah, adapun apabila bacaannya panjang ada, gitu, bacaannya yang panjang, punya hafalan yang panjang, kepingin sholat yang panjang, yang hafal itu saja yang dibaca. Meskipun misalnya begini, waduh saya hafal surat yang biasa dihafal banyak orang, surat Al-Kahfi. Wah, saya kepingin sholat yang panjang, sholat duha atau sholat apa, 2 rakaat yang panjang gitu. Rakaat pertama surat Kahfi dari awal sampai akhir, rakaat kedua surat Al-Kahfi lagi dari awal sampai akhir, boleh, tidak apa-apa meskipun diulang. Terus setiap sholat panjang itu saja boleh. Itu lebih baik mana dengan ganti-ganti dan baca? Lebih baik yang dihafal. Nah kalau dia tidak punya hafalan yang panjang, terus kepingin sholat panjang, nggak bisa. Nah itu tidak apa-apa baca. Nah jadi sholat dengan baca itu boleh, tapi kalau sholat wajib itu tidak baik ya. Kalau sholat sunnah itu tergantung yang dibutuhkan, tergantung kebutuhan. Nah Alat Abu Rabi yang keempat, takdimul ahaq bil imamah, mendahulukan yang lebih berhak untuk jadi imam. Fayajibu alal musallina takdima man huwa ahaq bil imamah, wajib bagi orang yang sholat mendahulukan siapa yang lebih berhak untuk jadi imam. Waman qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, itu kalau Rasulullah SAW menyebutkan orang khusus ya itu di zamannya, yaitu yang jadi imam. Dan kalau enggak maka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah itu haitsu qala, karena Rasulullah SAW bersabda ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah gitu. Yang jadi imamnya kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila hafalan Qurannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang lebih faham terhadap sunnah ya, yang lebih paham terhadap sunnah gitu.
Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam bab sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, fa aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islamnya. Gitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain itu fa aqdamuhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Nah itu. Wa idza lam yakun hunaka majalun litaqdimi bil hijrah, apabila tidak ada kaitannya lagi dengan hijrah, falyakun aqdamuhum taubatan ilallahi ta'ala, maka yang lebih dulu taubatnya kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya asalnya dulu orang yang nggak perhatian dengan agama, nggak perhatian dengan kemaksiatan halal haram, terus akhirnya dalam bahasa jamaah, saya alhamdulillah sudah hijrah. Nah kan sering kayak gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Wa tamassukan bi syara'i dinihi, yang lebih dulu berpegang teguh dengan syariat. Misalnya seperti apa? Dulu asalnya itu sama sekali bukan orang yang berlatar belakang pendidikannya, bukan orang yang latar belakang pendidikannya agama, terus bukan orang yang ngaji. Setelah itu maksudnya ini di lingkungan kita, terus dia sudah mulai ngaji. Setelah 1, 2, 3 tahun ada temannya yang akhirnya ikut ngaji. Ya. Nah, jadi maka yang lebih dulu itu. Fa inna dzalika fi ma'nal hijrah, itu masuk di dalam makna hijrah. Itu ilallahi azza wa jalla. Id inna haqiqatal hijrah hiya hijratul khotoya wa dzunub, karena hakikat daripada hijrah adalah meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan. Wa idastawau yuqaddamul akbaru sinnan, apabila yang berkaitan dengan agama dianggap seimbang, maka yang lebih tua. Yang lebih tua. Liqaulihi sallallahu tsummal ya'ummukum akbarukum. Setelah itu kalau sama, yang jadi imam kalian adalah yang lebih tua. Wa fi riwayatin wal ya'ummukuma akbarukuma, dan ada hadis lain karena hanya 2 orang. Nah, di antara kalian berdua yang jadi imam adalah yang lebih tua. Al-adabul khamis, yang kelima, ayyata'ahadal imamu taswiyatas sufufi binafsihi. Yang kelima, imam itu hendaknya meluruskan shaf. Dia sendiri yang meluruskan shaf. Yang meluruskan, rapatkan shaf itu adalah imam, bukan Bilal. Bilal sahabat Rasulullah dan bukan Bilal istilah orang zaman sekarang. Apa maksudnya? Yang bagian azan atau komando itu disebut dengan Bilal. Nah, imam langsung yang mengatakan luruskan dan rapatkan shaf. Dan apakah Rasulullah SAW setiap sholat mengucapkan luruskan dan rapatkan shaf? Jawabannya enggak setiap. Setelah para sahabat faham gitu, maka tanpa diluruskan sahabat lurus-lurus sendiri gitu. Sehingga suatu ketika tatkala Rasulullah SAW sholat, ada seorang yang badian sodrohu gitu, orang yang lebih menonjol ke depan dadanya gitu. Lalu Rasulullah SAW akhirnya mengucapkan luruskan gitu, luruskan gitu shaf gitu, tempelkan kaki-kaki dan pundak-pundak gitu, dan ketahuilah bahwa tidak lurusnya shaf, tidak baiknya shaf itu menjadikan hati itu saling berselisih. Nah, jadi yang semakna dengan itu. Nah, al-adabul khamis, yang kelima, ayyata'ahadal imamu taswiyatas sufufi binafsihi. Fa inna hadza min hadyi Nabi sallam, itu adalah petunjuk Nabi sallallahu, kana yatakhallalus sufufa wa yamsahul manakiba biyadihi, adalah Rasulullah SAW masuk ke shaf-shaf dan memegang pundak-pundak dengan tangannya, wa yata'akadu min istiwa'is sufufi, dan memantapkan bahwa shaf itu sudah rapat. Fa min dzalika qaulun Nu'man bin Bashirin. Nah, yang demikian itu diantaranya adalah ucapan Nu'man bin Bashir,
Karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana, adalah Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kita, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, sampai-sampai seperti meluruskan itu barisan anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga tatkala sudah faham kita mengerti masalah itu sudah tidak meluruskan lagi gitu. Nah asalnya tidak ngerti, para sahabat ini hendakan diluruskan baru sholat, sehingga tatkala Rasulullah sudah ngerti bahwa sahabat sudah faham ya. Nah sudah tidak kayak gitu lagi. Tsumma kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir, lalu suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk jamaah hampir takbir, tidak pakai meluruskan ya. Kenapa? Karena sudah beberapa lama faham, sahabat sudah ngerti kan itu ya, tidak pakai meluruskan itu. Nah hampir takbir, faro'a rajulan badiyan sadrahu minas shaf, melihat orang yang dadanya lebih menonjol daripada shaf gitu. Faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum, wahai hamba-hamba Allah, luruskan shaf-shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalau enggak itu wajah-wajah kalian akan dijadikan berselisih satu dengan yang lain ya. Wa qala Abu Mas'ud al-Ansari, berkata Abu Mas'ud al-Ansari, karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis shalah, Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami waktu sholat untuk meluruskan gitu. Wa yaqulu istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, luruskan dan jangan berselisih supaya hati kalian tidak berselisih satu dengan yang lain. Tidak cocok saya dengan dia, itu namanya hati berselisih gitu. Namanya hati. Luruskan shaf dan jangan berselisih di dalam shaf, karena itu menjadikan hati yang satu dengan yang lain berselisih gitu. Waqala Abu Mas'ud Waqala Abu Mas'ud fa antumul yauma asyaddu ikhtilafan, kalian sekarang Masya Allah sangat berselisih satu dengan yang lain. Qala al-muallifu fa kaifa law ra'a Abu Mas'ud ikhtilafan nasi fi zamanina, kalau Abu Mas'ud di zamannya sepeninggal Rasulullah SAW mengatakan bahwa banyak yang berselisih, kalau tahu salat kita kira-kira kayak apa ya. Wa adamu taswiyatihim lis-sufufi wa adamu waslihim laha wa adamu saddihim lil furaj, bagaimana seandainya mengetahui shaf kita tidak lurus, shaf kita tidak sambung ya, shaf kita itu tidak menutup celah-celah, kira-kira terus ngomong ke kita bagaimana. Walastu asyukku anna adama iqamatis sufufi wa adamu taswiyatiha huwa min ahammi asbabi kathratil khilafati wasyahna wat tafarruq bainal muslimin, dan saya sama sekali tidak ragu-ragu bahwa ya, tidak meluruskan dan memperbaiki shaf salat ya, itu adalah sebab di antara sebab yang paling utama banyaknya perselisihan dan permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam ya. Apa maksudnya? Penulis ini mantap bahwa kenapa sekarang umat banyak bertentangan, banyak firqah-firqah, banyak. Kenapa? Karena di dalam masalah sholat saja nggak bisa baik gitu. Dalam meluruskan, merapikan gitu, sholatnya nggak bisa baik. Bagaimana mungkin masalah yang ada kepentingan lain? Sekarang sholat ada kepentingan apa? Nggak ada kepentingan apa-apa. Makmum satu dengan makmum lain ada kepentingan, nggak ada kepentingan, terus nggak bisa baik. Apalagi kalau ada kepentingan yang lain. Dari itu. Al-adabus sadis, takhfiful imami fi sholatihi. Yang keenam, imam itu hendaknya meringankan sholat. Bikhaitsu la yatulu al-ma'mumina bima yasyuqu alaihim. Yang mana tidak memanjangkan sampai makmum itu keberatan.
au yuftinuhum, atau menimbulkan fitnah pada makmum. Waqad qala sallallahu, dan sungguh Nabi SAW telah bersabda, idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif, kalau kalian jadi imam ringankan. Fa inna fihi mus-saghiru wal kabiru wad-dha'ifu wal maridu wa dzal haja, karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, apabila sholat sendirian hendaknya sholat sekehendaknya. Ada tak yang sholat sendirian misalnya baca setengah juz 1 rakaat? Nggak ada ya? Gitu. Belajar gitu, sekali-sekali membaca sholat yang panjang ketika sendirian gitu. Misalnya begini, sampai ketika tidak kuat berdiri, kalau masih muda ya, kalau masih muda rasanya sudah tidak kuat, diteruskan, insya Allah nanti tidak kuatnya berdiri itu jadi hilang, jadi terlupakan. Itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan bisa betul-betul jadi obat. Bagaimana Quran yang disebutkan oleh ulama ahlu sunnah jadi obat berbagai macam, kita tidak bisa. Kenapa ya kok sama sekali tidak betul-betul tidak bisa. Nah, coba dilatih ketika sedang sholat, gitu. Sholat bagaimana? Panjang sampai nggak kuat terus saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberi karunia, akhirnya gitu, bacaan Qurannya jadi obat. Bacaan Quran di luar sholat tidak bisa, ya udah bacaan di dalam sholat. Nah, dan apabila dia merasakan, nanti akhirnya sering muncul kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Sekali waktu saya di Masjid Nabawi itu melihat, memperhatikan, ya Allah, ini saya sholat sudah beberapa kali salam, dia masih berdiri di rakaat pertama. Saya sudah selesai salam, berdiri lagi salam, dia masih berdiri di rakaat pertama. Bukan orang Indonesia. Ini lo, ini di Masjid Nabawi ini kayak gitu, ya Allah, kepingin kayak gitu, kok bisa ya, gitu. Dan ternyata itu akan membawa banyak manfaat. Tidak berarti setiap sholat kayak gitu, tapi pada kondisi tertentu, gitu. Utamanya ketika betul-betul butuh obat lahir maupun batin. Itu akan menjadi obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran itu obat, ada ayatnya, ada hadisnya. Ada ayat yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah obat, ada hadis menunjukkan Quran itu adalah obat, dan obat di sini ya obat jiwa, bahkan banyak ulama yang mengatakan juga obat zahir. Nah, jadi juga obat zahir. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlindung kepada Quran itu tuntunan di dalam Islam. Berlindung kepada Quran itu tuntunan di dalam Islam. Bagaimana? A'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatillahi tamma, kalimat Allah yang sempurna. Min syarri, dari kejahatan. A'udzu billahi minasyaiton. Kan itu? A'udzu billahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Allah di sini itu diganti kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. Minasyaiton, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk.
Nah itu berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat Allah yang paling tinggi adalah Al-Quran. Maksudnya paling tinggi di sini apa? Selain Quran, kalau di dalam Islam itu kalau tidak mansukh berarti hadis qudsi. Kalau mansukh sudah bukan Quran, gitu ya. Kalau hadis qudsi tidak masuk di dalam Quran meskipun itu juga firman Allah. Nah jadi kayak gitu. Karena itu yang paling tinggi adalah kalimat Allah yang sempurna, itu adalah Al-Quran. Nah aku berlindung kepada kalimat Allah dari kejahatan makhluk. Nah karena itu Quran itu adalah obat dan berlatih, gitu. Berlatih sebagaimana kita berobat dengan obat dari apotik. Itu tidak berarti langsung sembuh, ya. Dan kadang-kadang dengan kemantapan akhirnya tidak tahu karena kemantapannya atau karena obatnya, yang penting dua-duanya adalah berusaha dengan Al-Quran, gitu. Dan kalau penyakit itu penyakit hati yang gampangannya itu tidak mengakar tapi tarik, itu insya Allah sangat mudah sembuh dengan Quran. Tarik itu apa? Tarik itu baru. Ya Allah, hatinya sangat sakit tapi baru. Kemarin tidak ada kayak gini. Gitu. Oh, hatinya betul-betul sakit, benci, sampai akhirnya hasad bukan iri tapi hasad di sini dengki. Misalnya begini, asalnya teman, karena sesuatu terus akhirnya hatinya betul-betul sakit. Gitu. Karena apa? Karena temannya. Gitu. Akhirnya asalnya teman jadi orang yang sangat dia benci. Akhirnya nggak sekedar dia benci, hasad, dengki dengannya. Wah, sudah nggak kepingin dalam hati dan pikiran dia muncul. Nggak kepingin muncul di hadapan matanya, nggak kepingin muncul di telinganya, di pikirannya. Kalau muncul sakit hatinya. Ada yang nyebut namanya tak? Enggak. Kelihatan matanya tak? Enggak. Lah ngapain? Ingat terus hatinya sakit, saking bencinya. Loh ini beneran gitu. Habis itu enak-enak gini, habis itu Masya Allah, saya tadi ketemu Fulan, disebut namanya, langsung berubah wajahnya. Loh ada apa? Pokoknya kalau kalimat itu disebut langsung gitu. Nah itu yang dimaksud dengan sakit hati tapi torik itu baru, asalnya tidak ada terus baru hinggap penyakit itu. Nah mudah-mudahan atau itu sangat mudah hilang insya Allah dengan Quran. Dibaca kok nggak bisa, coba sholat berdiri baca setengah juz 1 rakaat, atau kalau bisa terus tahan 1 juz 1 rakaat. Jadi sakit itu sembuh dengan izin Allah SWT. Nah jadi itu. Nah maksud saya tadi itu bukan hanya satu itu ya, tapi sekedar bahwa bagaimana kita betul-betul merasakan Quran itu jadi obat. Walai sama takhfifu naqrus shalah. Nah, tadi itu imam itu hendaknya meringankan sholatnya gitu ya. Dan maksudnya bukan kecepatan, awisari qatu fi khusyu'iha, atau mencuri kekhusyukan sholat, au tarkul itmi'nan, atau meninggalkan tumanina. Bal inna man arada takhfifa falyusalli kama yusallin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makna meringankan sholat adalah sholatlah seperti sholatnya Rasulullah SAW. Ya, kalau meringankan sholat itu kebaikan, apa Anda percaya bahwa Rasulullah yang paling baik? Percaya apa Anda? Ya kita wajib beriman ya. Kalau meringankan sholat itu adalah kebaikan, Rasulullah yang paling baik. Karena itu ringankanlah sholat, maksudnya apa? Sholatlah seperti sholatnya
Rasulullah. Nah, kalau berkaitan dengan panjangnya baca ayat di dalam sholat wajibnya Rasulullah SAW bagaimana? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau sholat subuh itu yang dibaca itu rata-rata yang 1 rakaat ya. Yang rata-rata itu 3 muka sampai 4 muka. Jadi kalau surat Ar-Rahman itu bukan 2 rakaat tidak selesai, tapi Ar-Rahman itu untuk 1 rakaat. Tadi kan imam kita baca surat Ar-Rahman kan 2 rakaat belum selesai. Gitu. Jadi harusnya kita meringankan belajar ya, meringankan sholat seperti Rasulullah meringankan sholat kepada para sahabat. Bagaimana kalau sholat subuh baca surat Ar-Rahman 1 rakaat sampai selesai? Nah, tapi paling tidak latihan ya. Kalau majelis itu dilatih, meskipun tidak kayak gitu, tapi kalau majelis sudah dilatih, terus akhirnya sholat itu sudah biasa. Wah, sholat di sini rata-rata 1 muka, gitu ya. Rata-rata 1 muka 1 rakaat, gitu. Habis itu nanti ada yang jadi imam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, bacanya kul ya kulhu ara'aital ladzi gitu. Makmum itu akhirnya ini kayaknya dari kemarin kok kulhu aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Kenapa? Sudah enak dengan salat yang cukup panjang. Padahal panjangnya belum seperti Rasulullah. Nah, paling tidak itu bagaimana bisa bentuk kayak gitu. Jadi salat terus kulhu. Gampangannya itu jangan terlalu pendek. Kita sudah biasa agak panjang. Nah, jadi itu, jadi berusaha kayak gitu. Nah, bagaimana sampai bisa melatih kayak gitu? Dilatih yang biasanya sekitar kulhu kulya itu dilatih yang setengah muka. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka itu dibiasakan. Itu enggak sampai hampir setengah muka. Kalau yang hal ataka setengah muka lebih, kalau sabbihisma rabbikal a'la setengah muka. Nanti lama-lama abasa wa tawalla itu persis 1 muka. Ya. Nah, jadi ya itu. Nanti lama-lama itu yang dibiasakan itu adalah Al-Fajr, Amma Yatasa'alun, An-Nazi'at itu 1 muka setengah. Nah, jadi kayak gitu. Itu gampangnya kayak gitu. Meskipun secara umum sholat Rasulullah SAW itu yang maghrib itu yang paling pendek, kemudian asar itu lebih panjang sedikit, kemudian isya sama zuhur itu yang cukup lumayan panjang, dan subuh itu yang paling panjang. Meskipun kadang-kadang sholat subuh juga baca pendek, maghrib yang paling pendek, kadang-kadang Rasulullah juga baca panjang. Bahkan Ummu Salamah hafal surat Qaf 3 muka. Hafal surat Qaf itu dengar Rasulullah beberapa kali sholat maghrib. Nah, berarti enggak sekali baca panjang di sholat maghrib ya. Nah itu sampai Ummu Salamah faham kenapa dengar ketika baca sholat maghrib. Ya meskipun 2 kali 3 kali dengar, orang zaman itu hafal gitu. Nah, tapi intinya tidak hanya sekali. Nah, tinggal 1 baris ya, kelanjutan dari nomor tadi Mas Yan. Falyanzur kam kana miqdaru sholatihi sallallahu min kulli faridatin fayatamma bihi. Maka hendaknya memperhatikan Rasulullah sholatnya sepanjang apa, lalu belajar mengikuti. Fa innahu sallallahu kana a'badan nas, karena Rasulullah SAW adalah hamba yang paling tinggi ibadahnya, wa akhsya'uhum, paling khusyuk, wa arhamuhum bin nas, dan Rasulullah yang paling kasih sayang kepada manusia. Paling kasih sayang. Jadi baca tidak kepanjangan tapi juga tidak kependekan. Kalau orang itu memberi kebaikan hanya 500 rupiah di zaman sekarang, itu bukan orang yang punya kasih sayang pada orang. Ya. Nah, jadi gampangnya gitu. Wa ma'adzalika yaqulu Anas radhiyallahu an ma shallaitu wara'a imamin qad akhaffu shalah. Aku tidak pernah sholat di belakang imam siapapun yang lebih ringan daripada
diimami oleh Rasulullah SAW. Wala atamma sholatan min Rasulullah SAW, dan tidak ada gitu yang imam itu sempurna sholatnya seperti sempurnanya Rasulullah SAW. Itu anak itu. Nah, yang diinginkan di sini bahwa sering kita mendengarkan imam itu harus sholat yang ringan-ringan, gitu. Tapi kalau imam itu membaca agak panjang, jangan disalahkan. Kenapa? Karena makna ringan itu tidak berarti yang dibaca sekitar kulhu. Ya. Nah, wallahu a'lam subhanahu. Nggih. Itu sholat bersama apa ada itu enggak, sekarang kan musim hujan, kita berangkat ke masjid, itu belum hujan, itu namanya sholat maghrib tengah-tengah hujan lebat. Habis itu setelah kita sholat itu hujannya sudah turun itu kan, tapi kalau di pondok sudah masih sekali. Ada enggak? Itu di masjid kan, bukan di. Jadi kita jamaah di masjid, itu namanya sholat hujan lebat, itu salat itu sudah dari. Tapi masih hujan, itu dikomatir macam bisa gagal artinya tidak proses itu. Ya, dari sisi jamaknya, yaitu jamak karena hujan gitu dan tidak dikosor, itu benar. Jadi misalnya karena hujan maka setelah salam salat maghrib qomat terus sholat isya jamak, tidak pakai dikosor. Itu memang tuntunan yang benar, tata caranya seperti itu. Adapun kalau hujan, kalau kita sholat maghrib hujan, itu permulaannya dan akhirnya bagaimana? Jawabannya yang dicontohkan tadi itu juga boleh. Jadi kita di masjid sudah mulai belum hujan, di rakaat pertama, rakaat kedua turun hujan. Nah niatnya kan tadi tidak jamak. Iya. Habis itu salam terus koma sholat isya, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Ya. Nah dan bahkan sholat jamaah di masjid lalu jamak karena hujan itu hampir permasalahannya itu adalah hujannya itu di tengah-tengah sholat, bukan di awal. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau di awal itu tidak harus ke masjid. Ya. Jadi kalau hujan tidak ke masjid tidak apa-apa. Jadi dari yang ditanyakan tadi itu benar. Itu terjadi di dekat-dekat sini gitu ya. Ya, itu benar, gitu. Nah, habis itu di tengah-tengah sholat hujannya deras. Setelah itu waktu salam salat maghrib itu kan hujannya rintik-rintik atau hujannya sudah selesai. Misalnya gitu ya. Apa boleh tetap jamak? Patokannya itu adalah apabila orang yang di rumah itu kesulitan ke masjid, apabila atau karena hujan. Wah, ini kalau saya pulang sholat maghrib pulang sudah sulit untuk balik. Kenapa? Hujan. Meskipun hujannya sudah berhenti. Bahkan itu misalnya begini, jalannya jembrot karena hujan ya, meskipun hujannya sudah berhenti itu tetap hukumnya hukum karena hujan. Jadi misalnya begini, hujan maghrib hujan terus ke masjid, hujannya sudah berhenti sampai di masjid terus tetap jamak, boleh apa enggak? Boleh. Sudah enggak hujan kok, enggak apa-apa, masih banjir di depan rumah, masih becek, masih banjir, masih gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Itu. Nah, sebetulnya orang-orang kan sudah ngumpul di situ. Kalau seandainya bisa banyak pulang, tinggal rumah habis akan tapi kenapa kok di Jaman gitu? Jadi orang-orang kan tetap ada di situ semuanya, gitu ya. Ya, jadi kalau masalahnya adalah boleh apa enggak, tetap boleh. Tetap boleh. Tapi kalau masalahnya mana yang lebih baik untuk dipilih, itu lihat keadaan. Kalau majelis itu kumpul di situ semuanya dan berpemahaman, kalau kita sholat nanti isya itu yang jamaah tambah banyak,
maka insya Allah yang lebih baik itu adalah nunggu sampai isya. Kenapa? Karena menjaga banyaknya jamaah. Nah, misalnya begini, oh ini hujan deras, mulai maghrib itu hujan, orang-orang masih datang hujan. Begitu qomat salat maghrib hujannya berhenti. Nah, atau hujan terus sampai selesai sholat, sampai itu selesai sholat masuk hujan deras. Tapi berpemahaman selama ini hujan itu segera berhenti, atau sebentar terus berhenti. Insya Allah ini juga nanti berhenti itu. Terus isya itu orang-orang pulang kerja maghrib belum datang. Nah itu difahami kenapa? Karena kalau maghrib 1 soft, tapi kalau isya itu 3 soft. Nah, sehari-harinya kayak gitu. Meskipun hujan deras kayak gitu ya. Itu wallahu alam lebih baik tidak jamak. Kenapa? Supaya orang yang pulang kerjanya setelah maghrib nanti bisa jamaah isya. Nah itu kalau masalahnya yang lebih baik yang mana, maka dilihat seperti apa yang difahami. Adapun boleh apa enggak, boleh apabila ada sebabnya tadi. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.